Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu, silakan masuk. Bu. Iya, Ibu. Ibu gimana? Keadaannya sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya. Bayinya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ya, udah disusuin? Udah? Iya. Ibu mungkin perkenalkan kembali ya, nama saya Bidan Pupung, saya dari Bidan Desa Sukamaju ya Bu. Kebetulan kemarin Ibu persalinan tidak dengan saya ya, jadi mungkin ini pertama kali ya ketemu dengan saya. Nah Ibu kebetulan ini kan hari keberapa Ibu tuh kita setelah persalinan? Ke-6. Oh iya, hari ke-6 pasca persalinan ya. Nah kebetulan ini juga kunjungan kedua Ibu, karena kunjungan pertamanya sudah ya, mungkin dilakukan dengan berkat saya. Nah, Ibu untuk kunjungan kedua ini tidak jauh berbeda. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tanda bahaya nipah, terus perawatan bayi, terus mungkin untuk mobilisasinya. Ibu, buku KIA-nya ada? Oh ada Ibu, sebentar saya cari dulu ya. Ya. Ini. Sebentar ya, Bu. Mungkin untuk pertama itu ada tanda bahaya nipah ya. Nah, tanda bahaya nipah ini juga udah ada di buku KIA. Mungkin saya akan mengingatkan kembali saja. Tanda bahaya nipah itu ada 6. Yang pertama itu yaitu ada demam lebih dari 2 hari. Terus yang kedua keluar cairan berbau dari dalam lahir. Terus payudara bengkak. Terus Ibu ada sensasi pusing. Terus pandangannya kabur gitu. Terus tiba-tiba Ibu tuh sering ngerasa sedih, khawatir, cemas tanpa sebab. Dan yang paling sering terjadi itu perdarahan yang berlebihan. Nah Ibu, itu adalah ke-6 tanda bahaya nipah ya Bu. Nah untuk untuk perdarahan itu sendiri, kalau misalkan Ibu ada perdarahan lebih dari biasanya itu sebenarnya Ibu ada penanganan awalnya. Nah mungkin udah disampaikannya di awal. Saya mengingatkan kembali untuk penanganan awalnya itu Ibu bisa melakukan masase atau pemijatan perut dan memutar arah jarum jam, dilakukan selama 15 kali dan selama 15 detik ya. Mungkin kalau misalkan untuk pemijatannya bisa dibantu dengan suami atau dengan keluarga yang lain yang ada di sini ya Bu. Selanjutnya untuk pengeluaran cairan berbau itu kan mungkin dari tiap hari ke harinya itu akan ada perubahannya untuk tekstur darah dan volume darahnya. Tapi kalau misalkan cairan itu berbaunya itu udah dari yang tidak normal gitu, maksudnya yang abnormal, nanti itu udah masuk ke tanda bahaya. Misalkan baunya itu udah menjadi bau busuk, seperti itu udah masuk tanda bahaya. Terus pembengkakan di payudara. Nah untuk pembengkakan di payudara ini itu karena misalkan ada bendungan ASI Bu, jadi ada bayinya mungkin menyusunya kurang banyak gitunya, jadi terus produksi ASI ibunya lagi banyak-banyaknya, jadi menyumbat di payudaranya itu. Nah itu bisa menyebabkan bengkak, bisa juga menyebabkan demam. Itu pasti nyerinya itu banget ya Bu. Nah untuk penanganan awalnya juga misalkan Ibu lagi malam-malam nih, kalau ke bidan kan berapa ya Bu, kalau tengah malam, nah bisa penanganan awalnya itu dengan kompres hangat di payudara. Terus nanti kalau misalkan udah mendingan, Ibu bisa melakukan pompa ya, asinya dipompa. Ibu gimana untuk sekarang perasaannya setelah ada adik bayi di sini di samping Ibu, gimana? Ya alhamdulillah saya senang sekali gitu, karena anak pertama juga. Iya. Gimana suami, keluarga mendukung Ibu? Sangat-sangat mendukung. Ya alhamdulillah ya Bu. Kalau untuk sekarang teknik menyusuinya Ibu sudah tahu? Sudah. Ya udah disampaikan ya, mungkin mengingatkan lagi kembali ya. Kalau untuk teknik menyusuinya itu Ibu dianjurkan itu jangan sambil tidur ya. Misalkan ada bayinya di bawah pelukan kita, ibunya duduk tegak, boleh bersandar, tegak lurus, terus ada bayinya disusuinya di payudara kanan dan kiri, jangan hanya sebelah ya. Terus diusahakan kalau misalkan ada bayinya udah selesai menyusui itu disendawakan itu bisa dengan cara diberikan di pelukan kita, terus ditekuk punggungnya, atau misalkan ada bayinya boleh ditengkurapkan di tangan kita, terus kita menepuk punggungnya perlahan sampai sendawa.
Nah, kalau untuk perawatan payudara itu sendiri Bu, sebenarnya kalau misalkan sebelum menyusui itu dianjurkan ibu tuh membersihkan dulu payudara. Ada tekniknya, mulai dari pemijatan, terus kompresnya. Tapi kalau misalkan ibunya mau yang simple gitu ya, ibu cukup bersihkan aja, jangan sampai ada keringat, nanti ke adik bayinya kemakan. Dibersihkan dulu dengan tisu, terus sampai kering ya, sampai bersih gitu, di beberapa kali lah sampai bersih, baru bisa disusukan gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai menyusui itu, asinya dikeluarkan sedikit, kemudian di tangan ibu dioleskan ke area puting ya, supaya tidak lecet nantinya. Terus kalau misalkan ada bayinya udah kenyang, pas pengeluarannya itu jangan dipaksa dikeluarkan, tapi kita bisa bantu dengan memasukkan jari kelingking kita, dimasukkan, terus nanti juga ada bayinya pasti langsung refleks mengeluarkan. Nah, mungkin untuk perawatan bayinya juga ya Bu, ini udah puput ada bayinya? Udah Ibu, udah. Iya, Kemarin baru kemarin. Iya, syukur. Kalau misalkan sebelum puput kan adik bayinya itu harus di perawatan tali pusat ya, harus diganti kasanya. Karena udah puput mungkin udah nggak perlu perawatan tali pusat. Nah, kalau sebelum puput kan pakai diapers atau pampers itu kan di bawah tali pusat. Kalau sekarang udah boleh, tapi diusahakan ya Bu, jangan melulu pakai diapers sampai 24 jam gitu, nanti takutnya infeksi lecet gitu ya. Terus kalau misalkan udah pakai diapers itu dibersihkan dulu, jangan udah pakai diapers mau ganti karena pipis baru pakai lagi, itu harus dibersihkan dulu, mau dengan tisu basah atau dikompres di wasap gitu ya Bu. Itu boleh. Kalau sekarang ada bayinya pakai diapers atau ibu biasa pakai popok biasa aja? Pakai diapers gitu. Iya. Karena emang sekarang mah udah instan ya Bu, biar nggak Iya. banyak cucian. Iya. Nah, kalau sehari-hari ibu aktivitasnya gimana? Aktivitas sehari-hari normal aja sih Bu, tapi untuk di rumah yang beres-beres ada yang Oh iya, ada yang bantu ya. Ibu di sini tinggal sendiri? kalau sama suami. Oh, sama suami saja ya, nggak ada yang lain? Tidak. Iya. Dan udah pada pulang. Iya, kalau sekarang kan udah hari ke-6 ya, mungkin untuk aktivitasnya bolehlah gitu, kayak ibu jalan-jalan, terus nyapu itu boleh, asal jangan ini ibu nyuci pakai tangan sendiri semua gitu, jangan ya, karena itu kan lagi proses pemulihan gitu. Tapi tidak dianjurkan juga ibu kebanyakan diam di kasur. Ada saya mah cuman menyusui tugasnya, mau diam aja itu juga jangan ya, karena itu akan sangat berpengaruh ke proses penyembuhannya ibu. Ya mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Gimana Ibu, ada pertanyaan dari semua yang saya sampaikan tadi? Oh iya, udah cukup sih Ibu, udah bisa dipahami semuanya. Ya Ibu, berarti tadi ya tanda bahaya nifas itu ada 6. Yang pertama itu ada demam lebih dari 2 hari, terus bengkak payudara, perdarahan hebat tidak dari biasanya, terus ada keluar cairan berbau abnormal gitu, bau busuk, terus ibu tiba-tiba merasa pusing, terus pandangan kabut, terus ibu juga merasa tiba-tiba cemas, khawatir tanpa sebab. Terus perawatan payudara tadi ya, sebelum menyusui itu harus dibersihkan dulu. Terus untuk adik bayinya dijaga kehangatannya ya Bu, jangan sampai adik bayi itu nanti hipotermia atau kehilangan panas ya, karena emang bayi baru lahir itu sangat rentan, mau tangan kita yang dingin aja nanti adik bayinya bisa terkena hipotermia. Iya gitu bayi. Nah Ibu tadi untuk perawatan adik bayinya ya, ada yang tertinggal gitu. Kalau adik bayinya di setiap hari dimandikannya kapan Bu? Pagi doang sih, kalau sore paling di wasal Nah gitu. iya, ya nggak apa-apa kalau buat dimandikan, emang nggak boleh sering-sering ya. Terus nanti dikeringkan, terus pakai bajunya itu baju yang menyerap keringat, terus yang hangat. Kalaupun mandinya cuma sekali, tapi tetap ya Bu, kalau ganti bajunya itu sehari itu harus 3 kali. Ya untuk mobilisasinya Ibu tadi mengingatkan lagi kalau misalkan aktivitas yang berat-berat itu tidak dianjurkan ya. Ya Ibu, mungkin sekian saja ya untuk kunjungan kali ini. Mungkin nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi ya Bu. Iya. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu, saya tinggal dulu. Terima kasih ya Ibu. Ya. Mari Bu. Mari, Bu.
Bu. Sehat-sehat ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.